Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita semua terhindar dari mara bahaya, segala macam penyakit. Jangan lupa kita semua harus tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai kita sakit ya. Dan tetap semangat untuk belajar, untuk mengikuti PJJ, terutama PJJ Matematika. Kita akan memasuki bab 9, yaitu penyajian data. Di sini kita bab baru ya, bab 9 penyajian data, yang mana kali ini kita akan membahas 9.1 yaitu mengenal data, dan 9.2 yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini Ibu memiliki peta kompetensi dan aktivitas belajar yang akan kita pelajari kali ini, yaitu menyajikan data dan menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Jadi kita akan analisis cara penyajian data. Jadi nanti dimiliki sebuah data, kita akan mengubah dan menganalisisnya ke dalam bentuk diagram atau penyajian data yang lainnya. Yang dimana di sini kita mengumpulkan data tinggi badan melalui wawancara, lalu menyajikan data yang diperoleh dalam berbagai diagram. Jadi di sini bukan hanya untuk mengumpulkan data tinggi badan saja ya, bisa dengan berat badan, bisa dengan misal jumlah buku, jumlah siswa di dalam suatu kelas, atau banyak lagi yang dapat kita kumpulkan data-datanya. Di sini juga ada beberapa macam diagram. Yang pertama itu menganalisis hubungan antara data dengan berbagai diagram. Jadi kita analisis dulu tuh data dengan berbagai diagram. Yang kedua itu menyajikan data dalam diagram batang. Jadi nanti ada diagram batang. Dan yang ketiga itu menyajikan data dalam diagram garis. Jadi si datanya itu kita ubah ke dalam diagram garis ya. Dan yang terakhir itu menyajikan data dalam diagram lingkaran. Pertama kita mengenal data terlebih dahulu, yang dimana kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Jadi datum itu kita dapat memperoleh suatu informasi atau suatu data dari suatu objek atau kejadian. Jadi kita kayak menganalisa dari suatu kejadian, atau langsung informasinya itu keluar dari narasumbernya, dari orang yang memberikan informasi tersebut. Jadi kata data adalah kumpulan dari datum. Jadi kumpulan dari berbagai narasumber atau objek atau kejadian. Di sini cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama bisa dengan wawancara atau interview. Cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Misalkan di sini kita ingin mengetahui suatu data atau suatu jumlah siswa, misalkan di dalam suatu kelas. Misalkan di sini kita ingin mengetahui jumlah siswa kelas 7. Misalkan kelas 7. Kita langsung wawancara, langsung temui narasumbernya. Misalkan kita langsung menemui kepala sekolahnya, bisa juga wakil kepala sekolahnya, ataupun TU yang memiliki data tersebut, yang mengetahui jumlah siswa kelas 7. Dan yang kedua itu kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Jadi kita hanya mengirim daftar pertanyaannya saja tuh, tidak langsung menanyakan kepada narasumber. Jadi kita kasih angket, kasih beberapa pertanyaan. Dan yang terakhir itu observasi atau pengamatan. Cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Jadi kita sebagai pengamat langsung ke lapangan atau langsung melihat untuk mengumpulkan data yang akan kita cari. Misalkan kita akan mencari data
yang tadi jumlah siswa. Jadi kita langsung ke lapangan melihat. Terus berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Jadi kalau misalkan tadi kita ingin mengetahui jumlah siswa, jadi kita mendatangi atau kita langsung ke sumbernya, yaitu kepala sekolah yang emang mengetahui secara langsung jumlah siswa kelas 7, jumlah peserta didik kelas 7. Terus yang kedua itu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Misalkan kita kan ingin mengetahui jumlah siswa kelas 7 nih. Nah, si data tersebut kita peroleh tidak langsung dari kepala sekolahnya. Misalkan kita melalui guru, melalui pegawai stafnya, jadi tidak langsung dari narasumbernya, dari pihak lain. Terus 9.2 menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar sebagai berikut. Yang pertama, tabel baris dan kolom. Di sini tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Jadi yang dimiliki itu satu kelompok, satu kategori. Di sini contohnya tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis. Di sini ada dua kolom, yaitu jenis alat tulis dan jumlah. Jenis alat tulisnya itu ada pulpen, pensil, penghapus, rautan, penggaris, tip X, dan stabilo. Yang dimana kita dapat membacanya seperti ini. Jenis alat tulisnya itu pulpen, jumlahnya 3, pensil 2, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X 1, stabilo 1. Dan di sini Ibu memiliki contoh lain, yaitu tabel penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Yang di sini sama, jumlah kolomnya ada 2, yaitu tahun dan banyaknya mobil yang terjual. Kita bisa membacanya seperti ini. Tahun 2011, banyak mobil yang terjual itu adalah 28.335 buah. Pada tahun 2012, banyak mobil yang terjual 25.946 buah mobil yang terjual. Dan untuk 2013, 14, 15 sama pembacaannya seperti itu juga ya. Terus yang kedua itu tabel kontingensi, yang dimana berbeda dengan tabel baris dan kolom. Tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Jadi datanya itu lebih. Misalkan nih, Ibu memiliki contoh tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Di sini ada kelas dan jenis kelamin, yaitu jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Kita dapat membacanya seperti ini. Jumlah siswa, kelas 7A, jumlah laki-lakinya itu 13, perempuannya 17. 7B, laki-lakinya 15, perempuan 16. 7C, laki-laki 12, perempuan 17. 7D, laki-laki 14, perempuan 18. Di sini kita lihat nih, kan di sini dari pengertiannya lebih dari satu kategori, yaitu kategorinya laki-laki dan perempuan. Jadi ada 2, jumlah laki-laki dan jumlah yang perempuan. Kalau tadi kan yang pertama untuk tabel baris dan kolom itu cuma ada satu tuh, misalkan alat tulis dan jumlah, misalkan kelas dan jumlah siswa, misalkan seperti itu ya. Dan untuk yang ketiga itu tabel distribusi frekuensi, yang dimana tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval selang nilai. Jadi dikelompokkan dalam satu interval atau selang nilai. Setiap intervalnya itu memiliki nilai frekuensi atau banyaknya data. Frekuensi itu banyaknya data ya. Contohnya itu seperti ini. Tabel nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Yang dimana nih interval atau selang nilainya itu interval dari 61 sampai 70. Interval nilai dari 61 sampai 70. Dan frekuensi itu jumlahnya ya. Jadi
Siswa yang mendapatkan ulangan harian matematika di kelas 7A yang nilainya 61 sampai 70 itu ada 3 orang. Untuk yang mendapatkan nilai 71 sampai 80 itu ada 12 orang. Untuk yang mendapatkan nilai 81 sampai 90 itu 10 orang, dan untuk yang mendapatkan nilai 91 sampai 100 itu ada 5 orang. Jadi jumlah keseluruhan siswa kelas 7A itu ada 30 orang. Nah, yang disebut dengan selang interval atau selang nilai itu selang nilai dari 61 sampai 70, selang interval dari 71 sampai 80 dan seterusnya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Nelson Mandela, 1918 sampai 2000. Jangan biarkan apa yang tak kau bisa menghalangi apa yang kau bisa. Jadi jangan sampai kemampuan kita yang miliki itu dihalangi karena kita sesuatu yang kita tidak bisa. Matematika, bahkan matematika pun tidak serumit cinta. Jadi jangan patah semangat, matematika itu gampang, matematika itu bisa, tanamkan dalam hati, dalam pikiran, kita bisa. Terima kasih. Cukup sekian dari Ibu untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.